Halo pejuang PTN, welcome back di Inspirator Lulus PTN YouTube channel. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, pasti kalian semua udah kangen kan sama konten-konten dari tim Inspirator Lulus PTN? Oke, kali ini kita akan membahas seputar SBM PTN. Wah, pasti teman-teman sangat antusias nih kalau kontennya tentang SBM PTN karena sekarang tuh udah bau-baunya tentang SBM, ya kan? Nah, jadi video ini cocok banget buat kalian semua. So, tonton terus videonya sampai akhir. Dan kali ini kita akan membahas tentang tips belajar UTBK bagi kamu-kamu yang lintas jurusan di SBM PTN. Nah, gimana sih tips and triknya? Langsung aja kita cek videonya. Check it out. Tips yang pertama. Jadi teman-teman, jika kalian ingin lintas jurusan di perguruan tinggi nanti, yang pertama harus kalian lakukan adalah mantapkan di dalam hati kalian kalau kalian ingin benar-benar lintas jurusan di SBM PTN. Jadi ketika nanti kalian belajar, kalian gak akan bingung harus belajar dan utamakan yang mana. Seperti itu. Jadi ingat, yang pertama, mantapkan dalam diri untuk lintas jurusan di SBM PTN. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, setelah kalian memantapkan niat, kalian langsung cek soal-soal yang akan kalian hadapi nanti di UTBK. Jadi, kalian harus nih cari soal-soal sebelumnya agar kita bisa beradaptasi dengan soal-soal SBMPTN nanti. Jadi, teman-teman sudah semakin siap nih untuk lintas jurusan di SBMPTN. Setelah mencari soal-soal seperti soal tryout ataupun soal latihan, kalian selanjutnya harus membuat jadwal belajar dan metode belajar yang tentunya sesuai dengan diri kalian. Jadi, setiap orang itu memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Jadi, kalian harus bisa mempraktikkan atau mengimplementasikan metode belajar sesuai dengan diri kalian. Sehingga, tryout ataupun soal-soal yang akan kalian lakukan bisa terselesaikan dengan baik dan kalian pun bisa mendapatkan ilmunya dan semakin siap di SBMPTN. So, jangan lupa untuk tentukan metode belajar dan membuat jadwal belajar yang konsisten dan terbaik. Tips yang keempat yaitu memprioritaskan salah satu mata ujian di SBMPTN. Jadi semisal teman-teman ingin masuk jurusan ekonomi, jadi mata pelajaran yang teman-teman harus dalami yaitu mata pelajaran ekonomi. Jadi kita perlu ingat nih, background kita adalah bukan anak IPA misalnya, karena kita mau ambil ilmu ekonomi. Maka dari itu kita harus bisa mempelajari lebih mata pelajaran ekonomi untuk persiapan SBMPTN nanti. Seperti itu teman-teman. Agar skor UTBK di ekonomi nanti bisa lebih tinggi. Seperti itu. Tapi ingat, bukan berarti kita harus melupakan mata pelajaran yang lain ya teman-teman. Jadi semuanya juga harus seimbang dan harus dipelajari dengan baik. Walaupun kita memprioritaskan pelajaran ekonomi tersebut. Oke, karena percuma aja nih kalau cuma satu doang skor UTBK-nya yang tinggi, yaitu di ekonomi doang, yang lainnya kecil. Nah, itu akan percuma banget. Jadi, lebih baik kita juga memperhatikan mata pelajaran yang lain. Di samping, kita juga mendahulukan mata pelajaran ekonomi tersebut. Oke, yuk kita next ke tips yang selanjutnya. Tips yang selanjutnya yaitu tips yang kelima. Nah, ini nggak kalah penting juga buat teman-teman semua pejuang SBMPTN, tapi ingin lintas jurusan. Yaitu kalian perlu memahami pembahasan soal-soal tryout. Jadi kan tadi udah nih kita mencari banyak-banyak soal. Begitu pula dengan soal tryout dan soal-soal latihan lainnya. Jadi jangan lupa juga kita perlu melihat pembahasan soal tryout tersebut. Jadi jangan cuma asal mengerjakan banyak banget soal tanpa tahu dan tanpa memahami pembahasan soal-soalnya. Karena jika seperti itu, yaitu akan percuma saja jika mengerjakan banyak soal tanpa tahu pemahaman dan pembahasan soal-soalnya. Kan kita nggak tahu apakah soal tryout tersebut kita benar atau tidak. So, jangan lupa pemahaman dan pembahasan soal tryout-nya dicek juga ya teman-teman. Nah, tips yang terakhir yaitu jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat dan tetap fokus dengan tujuan teman-teman. Karena istirahat juga merupakan bagian dari belajar dan sangat membantu perjuangan kamu untuk lolos di SBMPTN. So, jangan lupa ya untuk tetap istirahat, tetap healing, tetap refreshing. Oke? Begitu aja teman-teman untuk tips and trick buat lolos SBMPTN buat kamu-kamu yang lintas jurusan di SBMPTN nanti. Itu dia teman-teman semua untuk tips and trick lolos SBMPTN khusus buat kamu yang lintas jurusan.
Tapi nggak cuma buat yang mau lintas jurusan aja sih. Buat kamu-kamu yang emang nggak mau lintas jurusan juga boleh banget untuk menerapkan tips and trick yang udah aku sampaikan tadi. Oke? Cukup sekian informasi dari aku. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah, sampai jumpa.